Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ustazah doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tema Manage the World. Di tema terakhir ini, Ustazah berharap belajar kalian semakin mandiri dan sungguh-sungguh ya. Spiritual paradigm yang Ustazah ambil di tema ini adalah dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Dari ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan tanda-tanda seperti bintang sebagai penunjuk. Dan diharapkan dari petunjuk itulah manusia tidak tersesat atau berada pada jalan yang benar. Amin. Kemudian, hubungan ayat tersebut dengan materi kita pada tema ini adalah bagaimana ya cara membaca petunjuk pada Dena. Sebelum Ustazah menjelaskan materi, Ustazah buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita nanti diberikan kemudahan dalam memahami dan ingatan yang kuat. Amin. Pada pertemuan pertama ini, Ustazah akan membahas 3 materi sekaligus. Materi yang pertama yaitu tentang membaca Dena. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang menentukan rute perjalanan. Dan materi yang ketiga tentang posisi benda pada bidang koordinat. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi yang pertama? Oke, let's go. Nah, silakan kalian lihat gambar pada layar ya. Gambar apakah itu? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar Dena. Apa ya yang dimaksud dengan Dena? Dan apakah fungsi dari Dena? Coba, siapa yang bisa menjawab? Dena adalah gambaran yang menunjukkan keadaan atau lokasi suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang data. Sedangkan fungsi Dena itu sendiri adalah untuk memudahkan kita menemukan lokasi sebuah tempat. Sudah paham ya tentang pengertian Dena dan fungsinya apa? Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam Dena. Dena apa saja yang kalian ketahui? Ya, yang pertama, Dena lokasi suatu tempat ya. Nah, gambar seperti ini atau Dena seperti ini biasanya kalian temukan pada surat undangan pernikahan. Ya, pernah ya kalian melihatnya? Kemudian, macam Dena selanjutnya yaitu Dena rumah. Kemudian, macam Dena selanjutnya Dena tempat duduk siswa. Dan satu macam Dena lagi yang lain adalah Dena wisata kota. Contohnya di sini adalah Dena wisata kota tua. Itu ya beberapa macam Dena. Nah, sebelum kita belajar membaca petunjuk pada Dena, kita harus tahu dulu tentang arah mata angin. Yang pertama, kita ambil yang paling mudah, yaitu kalau pada Dena umumnya digambarkan mengarah ke atas. Kira-kira apa ya? Yap, betul. Utara. Kemudian, lawan dari utara atau yang mengarah ke bawah disebut selatan. Nah, selanjutnya, kalau kita sedang menghadap ke utara, maka tangan kanan kita disebut arah timur. Sedangkan lawan dari timur adalah barat.
kita sudah mempelajari 4 arah mata angin. Selanjutnya kita mempelajari arah yang ada di antara keempat arah mata angin tadi. Yang pertama, arah antara utara dan timur kita sebut timur laut. Sedangkan arah antara utara dengan barat disebut barat laut. Kemudian arah antara barat dan selatan disebut barat daya. Dan yang terakhir, antara arah selatan dan timur adalah arah tenggara. Nah, setelah kita memahami arah mata angin, sekarang kita mempelajari cara membaca denah. Silakan perhatikan denah tersebut. Sebuah denah harus dilengkapi dengan arah mata angin ya. Sekarang kita belajar menemukan informasi dari denah berikut. Misalnya, rumah sakit terletak di sebelah barat Jalan Mawar. Nah, apakah kalian bisa memahami? Alhamdulillah. Selanjutnya, sekolah. Ya, silakan kalian lihat. Sekolah ternyata terletak di sebelah barat Jalan Bakung. Nah, kita lihat informasi berikutnya. Nah, sekarang giliran kalian yang menjawab ya. Coba lihat rumah Mona. Pertanyaannya, di sebelah titik-titik rumah Mona terdapat danau. Nah, kira-kira danau itu terletak di sebelah mana rumah Mona ya? Ya, betul. Ternyata di sebelah timur rumah Mona terdapat danau, atau danau terletak di sebelah timur rumah Mona. Yuk kita berlatih lagi. Nah, silakan perhatikan rumah kakek Beni. Rumah kakek Beni terletak di sebelah mananya Jalan Mawar ya? Ayo perhatikan Jalan Mawar dan rumah kakek Beni. Letaknya agak menyerong ya dari Jalan Mawar. Maka jawabannya adalah rumah kakek Beni terletak di sebelah barat laut Jalan Mawar. Sudah semakin paham? Coba kita latihan lagi. Coba perhatikan bank. Kira-kira bank terletak di sebelah mananya rumah sakit ya? Jawabannya adalah bank terletak di sebelah barat laut rumah sakit. Betul. Kita coba satu latihan lagi. Coba perhatikan rumah Mona. Rumah Mona dan sekolah. Nah, pertanyaannya, rumah Mona terletak di sebelah mananya sekolah ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Rumah Mona terletak di sebelah selatannya sekolah. Oh, ternyata ada satu lagi latihan. Coba perhatikan danau dan rumahnya Mona. Sepertinya ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi. Danau terletak di sebelah mananya rumah Mona ya? Ada yang tahu jawabannya apa? Ya, danau terletak di sebelah timur rumah Mona. Bagaimana?
Sudah paham ya tentang cara membaca denah berdasarkan arah mata angin? Alhamdulillah. Selanjutnya, ya, kita beralih pada materi yang kedua, yaitu menentukan rute perjalanan. Sudah siap? Baiklah, kita ambil nafas dulu supaya kita bisa fokus kembali dalam mempelajari materi menentukan rute perjalanan. Sada baba ya, hitungan 1, 2, 3 kita ambil nafas, kemudian 3, 2, 1 kita hembuskan pelan-pelan. Oke, sudah siap? 1, 2, 3 ambil nafas panjang, kemudian 3, 2, 1 hembuskan pelan-pelan. Ya, bismillah, kita bisa fokus lagi ya pada materi yang kedua, yaitu menentukan rute perjalanan. Nah, silakan perhatikan denah berikut. Ceritanya, Arif sekarang masih berada di rumahnya. Rencananya, Arif akan menjenguk temannya yang sedang dirawat di rumah sakit Bunda. Bantu Arif ya untuk menentukan rute perjalanan yang bisa ia tempuh. Kalau dari rumahnya, berarti Arif harus belok ke utara melalui Jalan Garuda. Lalu, dia harus belok ke timur melalui Jalan Merak. Alhamdulillah, sudah sampai di rumah sakit Bunda. Maka bisa kita tulis rute perjalanan Arif dari rumah ke rumah sakit Bunda, yaitu dari rumah belok ke utara melalui Jalan Garuda, lalu belok ke timur melalui Jalan Merak. Nah, menurut kalian dari denah tadi, apakah ada rute perjalanan lain yang bisa ditempuh oleh Arif untuk bisa sampai ke rumah sakit Bunda? Coba kita perhatikan, belok lagi ke barat melalui Jalan Nuri. Selanjutnya, dia belok ke utara melalui Jalan Garuda. Terakhir, dia harus belok ke timur melalui Jalan Merak. Dan alhamdulillah sampai. Maka bisa kita tulis rute perjalanan Arif yang lain dari rumah sakit ke rumah sakit Bunda, dari rumah ke rumah sakit Bunda, yaitu dari rumah lurus ke timur melalui Jalan Cendrawasih, lalu belok ke utara, lanjut ke barat melalui Jalan Nuri, lalu belok ke utara lagi melalui Jalan Garuda, lalu belok ke timur melalui Jalan Merak. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa rute perjalanan itu bisa lebih dari satu. Dari kedua rute perjalanan Arif ke rumah sakit Bunda, bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa rute perjalanan yang tercepat adalah rute yang pertama ya, yaitu langsung belok ke utara melalui Jalan Garuda. Sebelum Ustazah melanjutkan materi yang ketiga, supaya kita semua tidak tegang, coba kita lemaskan badan kita mulai dari kepala hingga kaki dengan cara menggerak-gerakkannya. Ustazah beri aba-aba, hitungan 1-10, terserah kalian ya, bebas. Gerakkan kepala kalian ke kanan, ke kiri, tangan kalian juga ke kanan, ke kiri, sampai kaki kalian. Oke, sudah siap? Ustazah beri aba-aba ya mulai sekarang. 3, 2, 1. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. Otot-otot tegangnya sudah lemas ya. Sudah siap ya untuk menerima materi yang ketiga? Insya Allah siap. Baiklah, Ustazah akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang ketiga, yaitu posisi benda pada bidang koordinat. Silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada beberapa benda ya yang sudah diletakkan pada titik-titik tertentu. Bidang koordinat ada 2 sumbu ya. Yang pertama yaitu sumbu mendatar atau biasa disebut dengan kolom, dan yang kedua yaitu sumbu tegak atau biasa kita sebut dengan baris. Cara membaca atau menentukan posisi suatu benda pada bidang koordinat harus diingat-ingat ya, harus sesuai dengan urutannya. Urutan yang pertama adalah kita sebutkan kolomnya dulu, lalu kita sebutkan barisnya. Ingat ya, kolom, kemudian baris. Misal, perhatikan gambar buku. Buku terletak pada kolom H dan terletak pada baris ketiga. Maka, buku terletak pada titik koordinat H,3. Sudah paham? Kita berlatih. Perhatikan gambar tas. Tas terletak pada kolom C dan terletak pada baris kelima. Maka, tas terletak pada titik koordinat C,5. Ingat ya, kolomnya dulu baru baris. Selanjutnya kita perlu latihan lagi. Nah, ini giliran kalian yang menjawab. Coba perhatikan gambar penghapus. Penghapus terletak pada kolom berapa ya? Ya, betul, terletak pada kolom D. Dan terletak pada baris berapa ya? Betul, terletak pada baris 1. Maka cara menulisnya, penghapus terletak pada titik koordinat D,1. Sudah semakin paham? Coba kalian latihan. Sekarang perhatikan gambar pensil. Pensil terletak pada kolom apa? Ya, pada kolom E. Dan baris keberapa? Baris ke-6. Maka bisa kita tuliskan pensil terletak pada titik koordinat E,6. Nah, sekarang bagaimana ya cara menentukan posisi suatu peta pada bidang koordinat? Silakan perhatikan peta Provinsi Jawa Timur yaitu ya. Nah, sekarang yang pertama coba kita latihan menentukan posisi Kabupaten Malang. Silakan temukan Kabupaten Malang. Ya, kita bisa menentukannya dari titik putihnya ya. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa Kabupaten Malang terletak pada kolom F dan baris ketiga. Maka, Kabupaten Malang terletak pada titik koordinat F,3. Ingat, kolom dulu baru baris. Betul. Selanjutnya kita cari koordinat kota atau kabupaten mana ya? Nah, ini ada contoh lagi. Coba kalian perhatikan Kabupaten Nganjuk. Ya, titik putih
Kabupaten Nganjuk itu sebagai petunjuk ya. Coba sekarang kita tentukan titik koordinatnya. Kabupaten Nganjuk itu terletak pada kolom D dan baris kelima. Maka Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat D5. Selanjutnya untuk latihan kalian, coba kalian tentukan posisi dari Kabupaten Pacitan. Langsung ya, Kabupaten Pacitan terletak pada koordinat A3, betul. Coba kalian cek jawaban kalian. Selanjutnya, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat berapa ya? Coba cari Lamongan. Nah, kalau sudah ketemu, ternyata Kabupaten Lamongan berada pada koordinat E7. Yang terakhir, coba kalian tentukan posisi dari Kabupaten Situbondo. Sudah menemukan mana letak Kabupaten Situbondo? Ya, sekarang silakan tentukan koordinatnya. Berapa? Kabupaten Situbondo terletak pada koordinat K4. Alhamdulillah. Sudah paham ya? Sekarang bagaimana ya kalau kita disuruh menentukan letak atau posisi koordinat dari sebuah titik? Nah, silakan diperhatikan. Misal titik A, perhatikan titik A. Untuk menentukan posisi koordinat sebuah titik, kita harus mengetahui dulu atau memahami sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sama halnya dengan menentukan posisi benda dan posisi suatu tempat atau kota tadi, maka yang didahulukan adalah kolom. Kalau di sini kita dahulukan sumbu X-nya. Baru kemudian kita tentukan sumbu Y-nya. Maka coba kita perhatikan lagi titik A. Titik A kalau dilihat dari sumbu X-nya yaitu berada di posisi negatif 4. Dan sumbu Y-nya ternyata tepat pada posisi 5. Maka titik A terletak pada koordinat negatif 4,5. Lalu bagaimana ya dengan posisi koordinat titik-titik lainnya? Nah, sekarang coba kalian yang latihan. Coba titik B terletak pada koordinat berapa ya? Saya tunggu 5 detik. Jawabannya, titik B terletak pada koordinat sumbu X-nya. Dia tepat pada negatif 6, sedangkan sumbu Y-nya dia tepat pada negatif 3. Maka kesimpulannya, titik B terletak pada koordinat negatif 6, negatif 3. Coba kalian cek apakah benar jawaban kalian. Alhamdulillah. Sekarang coba perhatikan titik C. Nah, titik C itu tepat berada pada garis koordinatnya ya. Nah, coba kalian tentukan posisi koordinat dari titik C. 5 detik. 5. Oke, sudah dapat jawabannya? Oke, kita perhatikan. Untuk sumbu X-nya ternyata tepat di titik 0 ya, karena itu berhimpit pada garisnya, maka sumbu X-nya kita tulis 0. Sedangkan sumbu Y-nya tepat
berada pada posisi negatif 2. Maka kesimpulannya titik C terletak pada koordinat 0, negatif 2. Latihan terakhir yaitu silahkan kalian tentukan posisi koordinat titik D. 5 detik juga ya waktu kalian mengerjakan. Bagaimana? Sudah mendapatkan jawabannya? Coba kita cek bersama-sama. Titik D untuk sumbu X-nya tepat berada pada posisi 5. Sedangkan untuk sumbu Y-nya tepat pada posisi 4. Jadi kesimpulannya titik D terletak pada koordinat 5,4. Bagaimana? Sudah paham ya tentang cara menentukan posisi suatu benda pada sebuah bidang koordinat? Ya, alhamdulillah, materi pada pertemuan pertama kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah jelaskan tadi, apa yang sudah kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat untuk kalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.